Jujur saja, kamu mungkin berpikir bahwa medan magnet bumi disebabkan oleh sebuah bola besar besi padat di tengah-tengah planet ini, bukan? Ya, maksudku inti bagian dalam. Tapi masalahnya di dalam inti bagian dalam, suhunya sangat tinggi sehingga daya tarik besi itu sendiri berubah. Setelah suhu tersebut, yang disebut titik Curie, tercapai, atom-atom tidak bisa lagi menyelaraskan diri dengan titik magnet. Jadi pada kenyataannya, medan magnet bumi diciptakan oleh inti luar yang berputar-putar. Dan daya tarik di sana lebih dari 50 kali lebih besar daripada yang ada di permukaan. Besi cair di inti luar menghantarkan listrik dengan sempurna, yang membantunya menciptakan arus listrik yang menggerakkan medan magnet. Tanpa itu, planet kita tidak akan bisa mempertahankan atmosfernya. Akibatnya, kita akan kehilangan perlindungan utama dari radiasi luar angkasa yang sangat berbahaya. Tapi bukan inti luar yang mengejutkan kita belum lama ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa inti dalam bumi kemungkinan besar telah berhenti berotasi relatif terhadap mantel dan permukaan planet. Yang lebih menarik lagi, ia bahkan bisa berputar terbalik. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Bumi terbentuk dari kerak, mantel, serta inti luar dan inti dalam. Inti bagian dalam yang padat berada di sekitar 5.150 km di bawah kerak. Inti dalam ini dipisahkan dari mantel semi padat oleh inti luar yang cair. Ya, yang karenanya kita memiliki medan magnet. Dan karena inti luar ini berbentuk cair, maka inti dalam bisa berotasi dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan rotasi planet kita. Inti bumi memiliki radius 3.540 km dan hampir sebesar Mars. Sebagian besar terdiri dari besi dan nikel dan membentuk sekitar sepertiga massa bumi. Perputaran inti dalam didukung oleh inti luar. Ternyata perlambatan inti bumi dimulai pada tahun 2009. Sejak saat itu, catatan seismik yang sebelumnya berubah terus-menerus menunjukkan sedikit perbedaan. Dan itu membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa rotasi inti bagian dalam telah berhenti. Namun, kita sedang berada di dalam skenario film bencana. Rupanya, inti yang beristirahat sementara adalah bagian dari siklus 70 tahun. Selama siklus ini, inti berpindah arah setiap 35 tahun sekali. Hal ini mungkin mempengaruhi medan magnet bumi dan panjangnya hari, tapi beberapa peneliti skeptis akan hal ini. Dan beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa inti bagian dalam tidak bergerak sama sekali. Oke, tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi benar-benar berhenti berotasi? Nah, jika itu adalah inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah tidak ada yang dramatis. Bahkan jika inti bumi tidak hanya membalikan arah pergerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, hal itu hanya akan berdampak pada kecepatan rotasi bumi. Rotasi bumi akan melambat, sehingga hari-hari kita akan terasa lebih lama. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, hal ini mungkin akan menurunkan medan magnet planet kita. Dan itu akan menjadi berita buruk. Tapi tidak seburuk yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Seperti yang telah kamu ketahui, tanpa rotasi lapisan ini, bumi harus mengucapkan selamat tinggal pada medan magnetnya. Dan begitulah awal kehancuran planet ini. Segala sesuatunya akan mulai goyah. Lempeng-lempeng tektonik akan mulai saling menabrak satu sama lain. Kalian tahu, seperti saat kalian naik bus dan supirnya tiba-tiba menginjak rem, dan kalian akhirnya terbang menabrak penumpang lain yang tidak beruntung. Ya, seperti itu. Tabrakan lempeng tektonik secara tiba-tiba akan memicu gempa bumi yang merusak di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia. Gempa tersebut akan menyapu bersih bangunan, jembatan, dan jalan dari muka bumi. Sistem air, listrik, dan saluran telepon juga akan hancur. Namun hal terburuk masih akan terjadi. Tanpa medan magnet pelindung, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan planet kita. Partikel-partikel berenergi tinggi yang berasal dari matahari ini akan bersentuhan dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, yang secara efektif akan menghancurkan lapisan ozon kita. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi sinar kosmik yang mencapai permukaan bumi. Radiasi ini akan merusak semua jenis perangkat elektronik dan mematikan jaringan listrik.
Konsekuensinya akan menjadi bencana, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Inti yang tidak bergerak akan membuat navigasi di planet ini menjadi lebih sulit. Manusia harus mulai menggunakan peta jalan lagi karena kompas tidak akan berguna lagi. Namun hal ini juga akan mempersulit atau bahkan mustahil bagi hewan-hewan yang bermigrasi untuk menemukan jalan mereka. Burung-burung akan terus kehilangan arah dan penyu akan gagal menemukan pantai tempat mereka biasa bertelur. Untungnya, kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik semacam ini. Inti luar ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat atau bahkan selamanya. Nah, apakah kamu ingin mengetahui sesuatu yang keren? Kalau begitu dengarkan ini. Inti dalam planet kita memiliki inti sendiri. Para ilmuwan baru saja menemukan hal ini. Mereka mengetahui bahwa inti dalam inti ini bisa jadi terbentuk sekitar 500 juta tahun yang lalu sebagai hasil dari perubahan geologis yang dramatis. Bagaimana dengan planet lain? Apakah mereka memiliki inti yang sama dengan bumi? Mari kita lihat Mars, salah satu tetangga terdekat planet kita. Jantungnya seukuran bulan. Mars juga hampir 2 kali lebih padat. Para ilmuwan membuat kesimpulan ini setelah mereka mendapatkan beberapa data tentang gempa Mars dan tumbukan meteorit yang pertama kali diamati. Kedua peristiwa ini ditangkap oleh wahana InSight milik NASA yang telah memantau aktivitas seismik di planet merah selama 4 tahun. Para peneliti juga memperkirakan bahwa inti Mars kemungkinan besar terbuat dari paduan besi cair dengan sedikit hidrogen, oksigen, dan karbon. Suatu hari, Mars mungkin memiliki inti yang berputar yang mendukung medan magnet planet. Di sana mungkin ada lautan hangat yang dipenuhi kehidupan, tapi sesuatu pasti terjadi, dan pada suatu hari yang mengerikan, inti planet merah membeku di tempatnya. Hal ini menyebabkan melemahnya medan magnet Mars yang dulunya sangat kuat. Atmosfernya pun tersapu oleh angin matahari yang kuat yang menghantam planet ini dengan kecepatan beberapa ratus mil per detik. Dan planet merah pun berubah menjadi gurun kering tak bernyawa. Sekarang bagaimana dengan planet raksasa gas? Mari kita lihat planet terbesar dan termasif di tata surya, yaitu Jupiter. Jupiter 2 kali lebih masif daripada gabungan seluruh planet di tata surya. Hampir 1.300 bumi bisa masuk ke dalam benda besar ini. Jupiter juga memiliki hari terpendek di tata surya, yaitu hanya 10 jam. Sementara itu, planet raksasa ini membutuhkan waktu 12 tahun bumi untuk menyelesaikan 1 kali putaran mengelilingi matahari. Jupiter kemungkinan besar muncul pada saat yang sama ketika seluruh sistem bintang kita terbentuk, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Mungkin hal yang paling keren dari planet raksasa gas ini adalah ia memiliki bahan-bahan yang sama dengan bintang. Tapi sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, planet ini belum cukup masif untuk menyala. Para ilmuwan tidak tahu pasti seperti apa inti Jupiter. Menurut sebagian besar teori, planet raksasa gas ini memiliki inti yang padat dan terdiri dari elemen-elemen berat. Selama pembentukannya, inti Jupiter mungkin merupakan kumpulan puing-puing, materi es, dan benda-benda kecil lainnya, seperti komet dan asteroid yang melesat di sekelilingnya. Berkat gravitasi bersama, potongan-potongan materi ini menggumpal bersama, membentuk bongkahan-bongkahan yang lebih besar yang kemudian berubah menjadi inti Jupiter. Pada satu titik, inti Jupiter menjadi cukup masif untuk mulai menarik hidrogen dan helium. Semakin banyak gas yang terakumulasi di sekitar inti, sampai akhirnya terbentuklah Jupiter yang kita kenal sekarang. Ada juga kemungkinan Jupiter tidak memiliki inti sama sekali, atau mungkin saja pernah ada. Tapi sejak saat itu, inti Jupiter terkikis habis. Mudah-mudahan kita akan segera mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini karena Juno, wahana antariksa NASA, sedang mengorbit Jupiter dan mengumpulkan data tentang medan gravitasi dan magnetiknya. Jadi, bagaimana dengan medan magnet raksasa gas? Kamu mungkin bertanya, apakah itu ada? Oh, jangan khawatir. Jupiter dikelilingi oleh medan magnet yang sangat besar yang disebut magnetosfer.